Tahukah Bu, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO baru saja mengeluarkan rekomendasi terbaru terkait complementary feeding atau makanan pendamping ASI. Apa aja isinya? Yuk kita simak video selanjutnya. Sebenarnya ada 7 rekomendasi terbaru tentang complementary feeding ini, namun kita nggak bahas semua ya Bu, jadi ada beberapa saja yang kita bahas yang hanya terkait dengan pemberian makanan pendamping ASI. Rekomendasi yang pertama itu rekomendasi nomor 3 yang bunyinya bayi diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI saat usianya masuki 6 bulan atau 180 hari bersamaan dengan pemberian ASI. Jadi selama di awal itu 6 bulan ibu memberikan MPASI, tapi ASInya nggak putus, jadi bayi tetap diberikan ASI juga. Nah, rekomendasi ini bersifat umum dan kemungkinan ada bayi yang bisa diberikan MPASI sebelum usianya 6 bulan. Namun itu atas saran dokter ya, jadi harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kemudian, ada ibu yang khawatir tentang ketidakcukupan ASI saat diberikan kepada bayi. Jadi sebaiknya ibu melakukan konsultasi kepada konselor ASI agar bisa memenuhi kebutuhan bayi. Kemudian tentang zat besi. Zat besi yang terkandung dalam ASI sangat mudah dicerna. Namun ada beberapa bayi yang berisiko menderita kekurangan zat besi ini. Terutama pada bayi prematur dan bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Kemudian memberikan MPASI lebih awal yang diperkaya dengan zat besi juga sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap kenaikan level kadar zat besi dalam tubuh bayi, terutama pada populasi yang resikonya sangat tinggi, seperti misalkan ibu dengan anemia atau ibu yang pola makannya itu rendah protein hewani maksudnya. Selanjutnya, rekomendasi keempat yang berbunyi bayi dan balita usia 6-23 bulan harus mengkonsumsi pangan yang beragam. Seperti misalnya, diutamakan ialah mengkonsumsi pangan hewani seperti daging, ikan, atau telur, itu harus dikonsumsi setiap hari. Kemudian sayur dan buah juga harus dikonsumsi setiap hari, plus kacang-kacangan, biji-bijian sebaiknya dikonsumsi sering, terutama jika konsumsi pangan hewani seperti daging, ikan, telur, dan sayuran itu terbatas gitu ya. Jadi pangan hewani, buah, sayuran, kacang-kacangan, pulse, biji-bijian itu seharusnya bisa menjadi selain sebagai pangan sumber protein juga sebagai pangan sumber energi ya, karena zat gizinya itu cukup lengkap dibandingkan dengan karbohidrat gitu ya. Konsumsi makanan pokok berpati sebaiknya diminimalkan karena minim protein dan cenderung minim zat gizi lainnya untuk tumbuh kembang anak seperti misalkan zat besi, zinc, juga vitamin B12. Namun bukan berarti menghilangkan sama sekali karbohidrat dalam menu MPASI anak. Tapi kalau misalkan nih ya saat sarapan ibu sudah memberikan menu bubur hati ayam, nanti pas waktunya ngemil atau cemilan itu sebaiknya tidak diberikan lagi makanan yang mengandung karbohidrat, maksudnya makanan yang dominannya itu terdiri dari karbohidrat. Kalau misalkan roti atau bubur sumsum, tapi jangan diberi itu. Misalkan camilannya bisa diberi buah potong, jus buah, atau misalkan telur rebus seperti itu. Sebaiknya juga pilih yang pangan utuh, whole grain, bukan makanan yang diproses atau produk yang diproses dengan proses ultra gitu ya. Jadi ultra proses food itu sebaiknya dihindari untuk bayi usia 6-23 bulan. Rekomendasi yang kelima itu tentang pangan yang tidak menyehatkan. Jadi pangan kaya gula, garam, dan lemak trans itu sebaiknya tidak diberikan pada bayi usia 6-23 bulan. Nah, pangan kaya garam, tinggi gula, dan tinggi lemak trans ini banyak terdapat di dalam produk kemasan seperti pada keripik, kerupuk, maupun biskuit. Yang kedua itu minuman ringan berpemanis. Itu sebaiknya tidak diberikan pada bayi usia 6-23 bulan ya Ibu-Ibu. Jadi minuman itu seperti minuman dalam kotak, minuman teh dalam botol, minuman teh dalam kotak, kemudian jus kemasan, susu dalam kotak, itu juga kan mengandung gula yang cukup tinggi ya. Kemudian selanjutnya pemanis bukan gula sebaiknya tidak diberikan kepada anak atau produk yang mengandung pemanis bukan gula. Pemanis bukan gula itu contohnya seperti apa? Misalkan pemanis buatan seperti contohnya aspartam, sakarin, asesulfam, sorbitol, silitol, itu sebaiknya produk yang mengandung
mengandung pemanis tersebut tidak diberikan kepada bayi usia 6-23 bulan. Kemudian konsumsi 100% jus buah itu juga harus dibatasi karena perut anak itu kan masih kecil ya Bu, jadi terbatas. Jadi kalau misalkan dia cuma konsumsi jus buah aja, makanan atau zat gizi lainnya tidak bisa masuk. Jadi anak bisa kekurangan gizi karena terlalu banyak minum minuman dari jus tersebut. Selanjutnya rekomendasi ke-7 tentang responsive feeding. Apa sih itu responsive feeding? Artinya kita memberikan makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang anak. Jadi kita harus tahu nih Bu, kapan anak lapar dan kapan anak sudah kenyang. Selain itu, dampingi juga saat anak makan dan cari tahu metode makan yang disukai anak. Misal anak suka makan sendiri, suka makan pakai sendok atau enggak, lauknya dicampur atau dipisah. Nah itu jadi kita harus mengetahui apa kesukaan anak.